Saya Edo Semaguna. Saya angkatan 2011 dari Farmasi Andalas. Kemudian alhamdulillah sekarang bekerja sebagai penanggung jawab produksi di salah satu industri farmasi di Kota Bandung. Kemudian untuk keynote speaker kita ada 2 orang, yaitu penanggung jawab di salah satu PBF di Kota Padang dan di Jakarta. Speaker kita yang pertama itu adalah Apoteker Hanif Eroni Putra. Beliau adalah penanggung jawab di PBF Pratama Bersama Farmasi, di mana sedikit histori tentang beliau adalah beliau salah satu orang yang berjasa dalam pendirian atau development dari suatu PBF, terutama adalah Pratama Bersama Farmasi. Seperti itu ya Pak Hanif ya. Salah satu mungkin kalau menurut saya sih achievement yang luar biasa yang telah berhasil dicapai oleh Bapak Hanif. Begitu ya Pak Hanif ya? Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk speaker kita yang kedua, Apoteker Rian Maulana, SFAM. Beliau sekarang menjadi penanggung jawab di Millennium Pharmacon International Branch Padang. Nanti Pak Rian Maulana bisa menjabarkan apa aja sih continuous improvement yang pernah digapai dan pernah di-achieve gitu. Untuk saat ini kita akan bagi sesi kali ini, sesi sharing knowledge untuk Bapak Hanif Eroni Putra yang lebih expert atau lebih experience dalam manajemen dan gimana sih upaya untuk legalisasi atau sertifikasi dari suatu PBF. Kemudian untuk Bapak Rian Maulana itu lebih spesifik ke arah operasional dan teknik. Dan mungkin Pak Rian Maulana selanjutnya akan lebih spesifik membahas tentang teknikal ataupun operasional di PBF gitu. Pada Bapak Rian saya persilakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Rian Maulana, yaitu salah satu apoteker penanggung jawab di PT PBF MPI Padang. PT PBF MPI sendiri merupakan salah satu PBF nasional yang punya sekitar 33 cabang dari permasalahan untuk operasional dan juga teknis PBF yang telah Pak Edo jelaskan tadi, itu salah satunya kita juga dalam satu PBF itu harus mempunyai sertifikat CDOB. Kenapa harus mempunyai sertifikat CDOB? Itu sebagai istilahnya sebagai SIM gitu ya, ataupun license-nya kita untuk dapat mendistribusikan obat ataupun alkes ataupun bahan obat ataupun narkotika pun kepada outlet. Nah, khusus untuk narkotika itu hanya diberikan pada KFTD. Nah, mungkin kita langsung masuk saja pada slide-nya. Mungkin itu berdasarkan peraturan BPOM terbaru itu pada nomor 6 tahun 2020 yang sebelumnya itu adalah nomor 9 tahun 2020. Itu tentang pendoman. Sekarang ini kan sebanyak 12 aspek karena ada perubahan yang perlu disentumkan di situ. Nanti saya jelaskan aspek-aspeknya saja yang secara umum. Nah, kemudian kenapa sih harus ada CDOB? Itu mempunyai tujuan untuk menjaga mutu obat dan menghindari adanya kesalahan mutu pada saat pendistribusian. Nah, untuk penerapannya sendiri itu tidak hanya terikat kepada PBF saja. Saat ini implementasiannya itu juga dilakukan kepada instalasi-instalasi rumah sakit di daerah pun, dan juga untuk industri sini itu sudah diwajibkan kalau saya tidak salah ya. Dan juga itu bersifat mandatori atau wajib itu berdasarkan dari peraturan BPOM nomor 25 tahun 2017, artinya wajib dilakukan setelah mendapatkan izin dalam waktu dekat. Setelah izinnya keluar itu dalam minimal 1 tahun harus mempunyai sertifikat CDOB. Mungkin langsung next slide.
Nah, kenapa harus sertifikasi? Itu ada 4 poin yang ingin saya jelaskan. Itu pertama, menjaga mutu obat dari industri sampai ke tangan pasien. Nah, distributor itu yang setelah dijelaskan oleh Pak Ido tadi, setelah industri itu membuat obat atau memproduksi obat sesuai dengan mutu yang telah mereka standarkan atau mereka ciptakan, itu standarnya itu atau mutunya itu kita harus samakan sampai ke tangan pasien. Jadi tidak ada yang berkurang sedikit pun, dan itu harapannya. Yang kedua, untuk menjamin mutu obat selama perjalanan dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga itu tujuannya kenapa harus sertifikasi, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, kenapa seperti itu? Karena salah satu bentuk kepercayaan konsumen itu ketika sudah ada sertifikasi ataupun sebagai bahan penjamin obat-obat itu aman di PBF itu dengan syarat sertifikasi. Jadi ada setidaknya pelindung bagi konsumen itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kesalahan pada semua aspek, baik itu yang berhubungan dengan obat-obat palsu atau sebagainya. Mungkin next selanjutnya. Nah, ini adalah aspek-aspek CDOB yang ada pada nomor 6 tahun 2020. Itu ada 12 aspek saat ini. Itu ada manajemen mutu, organisasi, manajemen dan personalia, bangunan peralatan, operasional, keluhan dan obat bahan atau obat bahan kembalian atau obat-obat diduga palsu, dan juga penarikan kembali, ada inspeksi diri, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, dan ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin atau CCTP. Yang ke-12 adalah ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, 3 bagian terakhir tadi itu sebenarnya berada pada aneks pada hukum sebelumnya, namun pada peraturan yang terbaru itu sudah dijadikan bab baru untuk aspek-aspek CDOB. Mungkin langsung next. Saya akan jelaskan nanti bagian detailnya apa-apa saja sih yang penting di sini. Nah, untuk alur sertifikasi itu sendiri, itu sebenarnya teman-teman bisa melihat pada website resmi dari sertifikasi cdob.pom.go.id. Di situ dijelaskan dengan rinci sebenarnya dari berapa lama pengerjaannya, berapa lama pengauditnya, dan berapa lama menunggu sampai hasil sertifikasi itu keluar. Itu udah ada di sana, sampai pun juga harga untuk sertifikasi itu sendiri. Mungkin langsung next. Tapi saya akan jelaskan alur-alur umumnya saja. Oke, next. Saya mencoba menggambarkan di sini ada 4 jalur ataupun 4 alur sertifikasi. Pertama, untuk teman-teman PBF itu membuat akun dulu di sertifikasi cdob.pom.go.id. Yang kedua, mengisi kelengkapan data PBF. Itu ada 9 item yang perlu diisi oleh apoteker penanggung jawab ataupun dari kepala cabang untuk memasukkan data-datanya. Itu ada 9. Yang pertama itu adalah izin PBF ataupun izin PBF cabang. Yang kedua ada SIPA dari apoteker penanggung jawab. Yang ketiga ada denah lokasi yang telah disahkan atau oleh balai setempat. Yang keempat ada daftar produk yang didistribusikan. Yang kelima struktur organisasi. Yang keenam daftar personalia dan job desk yang jelas. Dan yang ketujuh daftar peralatan atau perlengkapan. Yang kedelapan QMS atau Quality Management System. Dan yang ke-9 adalah dokumen self assessment. Nah, yang 9 item tadi itu harus di-scan dan harus dilampirkan pada akun tadi. Terus yang setelah diisi semua, itu kita melakukan pembayaran dan audit akan dilakukan oleh Balai POM ataupun Badan POM ataupun lokas tempat. Nah, itu biasanya setelah pembayaran sekitar 5 atau 10 hari kalau nggak salah. Setelah mereka datang ataupun melakukan audit ataupun pemeriksaan, jika sesuai dengan CDOB, maka sertifikat CDOB akan teman-teman langsung dapatkan. Jika tidak, maka teman-teman harus melakukan namanya CAPA yang telah dijelaskan sama teman saya tadi. CAPA itu adalah corrective action, preventive action, atau tindakan perbaikan ataupun dan juga tindakan pencegahan. Nah, CAPA pertama ini harus dilakukan dan harus diinput selama 30 hari kerja. Jadi selama 30 hari kerja CAPA harus dibuat dan juga harus dilampirkan kepada balai ataupun audit yang pada saat pemeriksaan itu, dan itu dilampirkan di website resminya tadi. Kemudian setelah CAPA satunya dimasukkan, itu akan terbit CAPA 2 biasanya. Kalau tidak ada
kalau masih ada perbaikan yang perlu dirasakan untuk diperbaiki. Jika tidak, maka akan terbit sertifikasi. Jika tidak ya, jadi CAPA 2 ini akan lebih panjang waktunya dibandingkan dengan CAPA 1. Nah, CAPA 2 ini harus diselesaikan paling maksimalnya 12 bulan setelah CAPA 1. Jadi ada waktu untuk memperbaikinya. Nah, setelah selesai atau case close istilahnya, itu baru terbit namanya sertifikat CDOB. Mungkin langsung next. Oke Bang, kalau auditnya gimana nih? Kalau serem nggak gitu kan? Sebenarnya nggak serem-serem amat ya, karena mungkin yang datang itu kita orangnya baru gitu ya, namanya juga BPOM kali kan, pikirannya kemana-mana kan gitu. Saya pun sebenarnya kalau jujur ya, saya tidak punya pengalaman pribadi, pengalaman khusus ya terhadap namanya PBF. Saya selama pun kuliah hanya mengenal kuliah-kuliahnya saja. Sedangkan waktu saya masuk kerja itu benar-benar saya tidak mulai dari nol. Apapun yang saya lakukan benar-benar dari nol. Jadi pun saya bekerja di PBF itu saya dan saya berkoordinasi dengan teman-teman PBF yang lain. Itu yang pertama sih kelengkapan data ya. Teman-teman harus lengkap dong datanya untuk menjalani audit. Yang kedua kerapian yang maksud saya di sini adalah kerapian dari gudang teman-teman sendiri. Terus yang ketiga adalah ketelitian dan juga kejujuran. Ya, mungkin langsung next. Nah, ini saya akan jabarkan beberapa poin-poin inti saja yang mungkin saya ingat dan masih terngiang-ngiang ya selama proses audit. Itu sesuai dengan self-assessment dari sertifikasi itu sendiri. Itu teman-teman yang masalah self-assessment ini, teman-teman bisa lihat di sertifikasi CDOB.pom.go.id tadi. Pertama itu manajemen mutu, yaitu SOP dan POB, atau POB ataupun prosedur operasional baku. Ini maksudnya gimana sih? Jadi SOP ini adalah semua yang kita kerjakan itu ditulis, dan yang ditulis itu adalah yang kita kerjakan. Jadi apapun yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan apa yang ditulis, dan apa yang teman-teman kerjakan itu ditulis dalam semua SOP. Jadi memang harus sesuai dengan apa hitam dan putihnya. Jadi pokoknya semuanya tentang pengiriman atau pengadaan ataupun penyimpanan. Yang kedua tentang organisasi, manajemen dan personalia. Itu berdasarkan struktur organisasi dan job desk yang jelas. Jadi teman-teman harus punya tuh namanya struktur organisasi yang jelas, siapa branch manajernya, dan itu juga harus tertera jelas kemana koneksinya sama masing-masing. Yang kedua adanya pelatihan dan personalia terkualifikasi. Artinya adalah teman-teman harus memberikan pelatihan. Sebagai APJ teman-teman harus memberikan latihan kepada staf-staf gudang teman-teman sendiri, ataupun juga kepada salesman, ataupun juga kepada ekspeditor yang kawan-kawan gunakan. Nah itu harus didokumentasikan selama itu. Dan juga yang personalia yang terkualifikasi itu salah satunya adalah APJ. APJ itu merupakan personalia yang terkualifikasi dengan adanya STRA dan SIPA ya kalau sekarang namanya. Terus ketiga ini adalah keselamatan kesehatan kerja. Yang ketiga itu ada bangunan dan peralatan. Itu lokasi dana gudang dan juga papan nama. Ini sebenarnya sangat berkesan bagi saya. Kenapa saya bikin papan nama di sini? Dulu saya pernah sempat tegur itu waktu sama audit waktu datang. Saya lupa menaruh papan nama itu di depan kantor gitu kan. Saya hanya menaruh itu di depan gudang pulling out saya. Jadi itu jadi salah satu masukan, dan juga mungkin jadi masukan teman-teman jikalau memasang papan nama itu memang di luar kantor. Nah gitu. Yang kedua suhu dan kelembapan udara. Jika ada CCP, perhatikan suhunya. Pertama, kenapa saya bikin di sini suhu dan kelembapan udara itu sangat penting ya. Kenapa seperti itu? Karena obat-obat ini sangat fragile masalah suhu. Apalagi teman-teman industri juga membuat produk itu sendiri sesuai dengan kondisi suhu yang seharusnya. Oh maaf itu kecepatan Pak. Oh ya terima kasih. Ya seperti itu. Yang ketiga adanya kalibrasi dan alat-alat ukur. Jadi semua alat-alat ukur seperti thermometer, data logger, cool box, chiller, itu semuanya teman-teman harus kalibrasi dan juga validasi. Nah, dan itu juga harus terdokumentasi. Sekarang operasional. Jadi sekarang tentang operasional ini gimana cara teman-teman pengadaannya seperti apa? Kalau di PBF cabang itu pengadaan dilakukan dari cabang ke PBF pusat dengan membuat sebuah ASP ataupun permintaan barang. Ataupun kalau dari PBF lokal mungkin langsung ke industri seperti itu. Nah, kalau yang cabang seperti saya akan membuat permintaan ke pusat, semua itu desentralisasi. Nanti pusat yang akan melakukan permintaan kepada industri. Seperti itu. Dan untuk penerimaan, penyimpanan, pemisahan obat dan non-obat,
terus juga penyaluran dan pemusnahan. Ini karena saya juga tekankan tentang pemisahan obat, teman-teman tahu sendiri suplemen kadang banyak menciptakan produk. Salah satu mungkin saya sebut di sini adalah Guardian ya. Guardian itu banyak membuat produk. Salah satunya ada ethical juga mereka menciptakan suplemen. Jadi ketika barang itu datang, jangan sampai teman-teman menyimpannya itu menyatu gitu. Maksudnya jangan ya obat saja, yang kedua suplemen ya suplemen. Jadi dipisah ataupun ada penanda terpisahnya. Jangan sampai tercampur. Mungkin langsung next slide. Ya, yang kelima itu ada inspeksi diri ataupun self assessment. Nah, self assessment ini adalah suatu tindakan audit pada cabang itu sendiri. Jadi artinya teman-teman melakukan audit pada diri sendiri dengan cara self assessment yang ada di sini ini, yang ada pada sertifikat CDOB yang sesuai dengan assessment dari CDOB itu, kalian teman-teman lakukan sendiri gitu loh. Jadi teman-teman lakukan audit, tapi jangan memasukkan orang yang bersangkutan. Artinya seperti ini, jika teman-teman melakukan audit kepada tim gudang, dengan menggunakan orang gudang untuk sebagai auditornya. Jadi teman-teman harus menggunakan teman-teman dari finance kah ataupun dari sales kah yang untuk melakukan audit itu, biar tidak ada namanya kecurangan seperti itu. Jadi teman-teman jikalau ada penyimpangan, jadi teman-teman bisa tahu dong, oh ini di sini ada penyimpangan. Jadi tidak ada yang saling menutupi agar PBF teman-teman itu aman gitu. Yang kelima ada tentang keluhan obat palsu atau return recall. Nah, yang seperti ini biasanya dilakukan atas permintaan biasanya dari industri pun ataupun juga dari outlet. Nah, seperti return itu biasanya dilakukan oleh outlet dan juga industri. Dan juga itu harus terdokumentasi. Kalau untuk recall biasanya kan ada dua ya, seperti mandatory recall ataupun juga voluntary recall. Nah, itu harus kita dokumentasikan, lakukan pelaporan kepada industri itu sendiri, dan juga kita harus melakukan pelaporan kepada Badan POM, dan itu harus terdokumentasi. Jadi jika ada pertanyaan tentang pelaporan, oh gini, ini kemarin ada recall dong katanya, mana dokumennya, jadi teman-teman harus siapkan. Terus tentang transportasi sarana berdasarkan kontrak. Ini teman-teman harus melakukan kontrol ekspedisi. Artinya apa? Kalau saya sendiri ya, pada PBF saya itu menggunakan ekspedisi pihak ketiga. Artinya mereka tidak tahu menahu tentang CDOB yang sebelumnya. Jadi saya harus melakukan pelatihan khusus untuk mereka, seperti halnya saya melakukan pelatihan kepada tim gudang tentang cara penyimpanan yang baik, minimal penyimpanan dan juga pendistribusian. Jadi kita tahu kadang ekspedisi itu tidak hanya menyalurkan produk-produk obat saja. Jadi kadang mereka juga melakukan penyaluran seperti mungkin motor apa gimana gitu kan, atau barang-barang yang lain kan gitu ya. Jadi teman-teman harus memberikan pandangan tentang CDOB. Jadi penyimpanan yang di gudang mereka itu seharusnya seperti apa, standarnya seperti apa, agar mutu obat itu juga terjamin gitu ya. Terus adanya dokumentasi. Ini artinya setiap apa yang teman-teman kerjakan ataupun teman-teman lakukan itu harus didokumentasikan dan juga harus mudah di tracking, apalagi kalau teman-teman menggunakan sistem secara komputerisasi, dan itu minimal disimpan selama 3 tahun ya. Next. Nah, ini mungkin poin yang terakhir, yang ke-9, ini penanganan bahan obat. Ya, di tempat saya mungkin tidak ada penanganan obat ya, tapi mungkin saya dapat highlight sendiri ya. Pertama itu tentang bangunan antibiotik golongan beta-lactam dan non beta-lactam itu harus dipisah. Teman-teman mungkin tahu juga kan tentang golongan beta-lactam dan non beta-lactam ini tidak dapat digabung. Artinya apa? Kenapa? Karena golongan beta-lactam ini dapat menyebabkan sensitivitas yang sangat tinggi atau hypersensitivity, karena menyebabkan shock anafilaksis ya kalau secara ininya. Kemudian pandangan yang lainnya itu dapat beta-lactam ini kalau nggak salah saya mudah terkontaminasi silang ya kayak gitu ya. Artinya sedikit pun dosis yang terkontaminasi pada produk lain, jika termakan atau tidak, itu dapat menimbulkan resistensi yang sangat besar. Artinya dosis kecil apapun itu dapat menyebabkan resistensi yang sangat besar. Itu kenapa antibiotik beta-lactam dan non beta-lactam dipisah. Nah, ini juga harus dipisah untuk bahan obat. Terus ada dokumentasinya, harus ada Certificate of Analysis-nya dan juga SDS-nya. Terus kemudian ada untuk repacking harus sesuai standar CPOB. Karena kenapa?
bahan obat ini yang saya tahu mungkin datangnya banyak gitu ya, datangnya banyak untuk penyaluran ke apotik mungkin ataupun yang lain, mungkin dalam jumlah yang kecil maka dilakukan repacking, mungkin seperti itu. Saya mungkin juga kurang tahu, tapi kalau tempat saya tidak ada ya. Kemudian untuk pengadaan dan penerimaan dan penyimpanan dan penyaluran itu harus sesuai. Yang terakhir itu penanganan psikotropika. Nah, yang ini agak unik sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu psikotropika itu sangat sangat diperhatikan lah kayak gitu. Karena semua pengadaannya dan pengadaannya, mulai dari pengadaannya, penerimaannya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, penyalurannya seperti apa, itu harus terkontrol gitu loh. Bahkan saya sendiri pun di PBF sendiri itu melakukan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran itu saya sendiri yang melakukan. Karena bukannya saya tidak percaya dengan staf gudang, tapi hanya untuk memastikan keamanan dari psikotropik itu sendiri. Jadi saya ngadain, saya bikin SP segala macam, saya kirim ke PBF pusat, saya melakukan penerimaan sendiri, saya ngecek barang itu sendiri, saya mempacking barang itu sendiri, saya menyimpan barang ke gudang saya sendiri, dan saya yang melakukan penserah terima kepada super ataupun juga ekspedisi secara sendiri, dan itu juga harus terkomunikasi. Terus SP-nya terpisah dengan obat lain, ini sesuai dengan peraturan yang terbaru, undang-undang yang terbaru, dan juga punya gudang atau ruangan khusus sendiri. Ini artinya dia sih agak spesial ya. Jadi untuk psikotropik ini dia terpisah dari yang lain dan juga di ruangan yang khusus ataupun gudang yang khusus, kayak gitu. Mungkin next. Nah, mungkin masuk slide yang terakhir ya. Tips-tips yang mau sertif ini ya. Ini sesuai dengan yang pengalaman yang saya alami saja. Itu pertama teman-teman lakukan persiapan yang matang dulu tuh. Mau sertifikasi tapi nggak matang kan gitu. Jadi teman-teman kalau mau lakukan sertifikasi tentang CCP, jadi teman-teman harus mempunyai chiller yang cukup seperti itu. Terus rak-raknya harus cukup. Jadi teman-teman sebelum melakukan sertifikasi itu harus cukup dulu. Takutnya nanti ketika belum cukup kalian teman-teman mau sertif aja gitu kan dengan modal nekat, nanti yang ada malah hangus gitu loh, duitnya sayang kan, karena harganya juga cukup mahal gitu. Terus adanya self assessment ini sangat penting. Ini kenapa? Karena kita meminimalisir adanya sapa gitu loh. Jadi ketika teman-teman tahu ada kekurangan ataupun ada penyimpangan di PBF teman-teman, jadi teman-teman sudah prepare sendiri ataupun backup dulu dong untuk gimana nih caranya kita penyimpangan ini tidak terjadi lagi kayak gitu. Jadi pada saat audit pun kita udah merasa lega ataupun udah merasa aman, rasanya ini kita tidak akan terjadi lagi. Terus yang ketiga ini sangat membantu sekali. Saya dulu pernah dibantu teman saya untuk masalah ini. Pilah dan rangkumlah POB atau SOP-mu dalam satu file atau catatan, minimal judul dan nomor dokumen POB itu sendiri. Jadi waktu itu karena POB itu tebal ya teman-teman, tebal sangat banyak gitu dari POB-nya, penyimpanan, pengadaan, segala macam lah, dari juga menghidupkan genset itu juga ada POB-nya, yang mungkin yang tentang looper pun juga ada POB-nya ya, kayak gitulah. Karena banyak dan saking banyaknya itu teman-teman kalau bisa bikin dulu list dari POB-nya itu sendiri, jadi minimalnya judul lah. Artinya gini loh, maksudnya ketika audit itu datang paling nanya tuh pertama kali itu, ini ada nggak SOP tentang pengadaan gitu loh. Ada bu, nomor berapa katanya. Kan bingung tuh pada nyari tumpukan atau begitu. Jadi teman-teman pas sudah punya catatan itu jadi gampang loh trackingnya gimana. Jadi gitu saran saya. Yang keempat, reminding staff gudang yang akan melakukan yang teman-teman telah lakukan pelatihannya. Ini kayak gini loh. Ini sebenarnya kejadian di gudang saya sebenarnya ataupun PBF saya. Teman-teman saya itu sudah saya berikan pelatihan sebenarnya, dan juga sudah mereka tahu cara penggunaannya. Tapi ketika ditanya itu sama BPOM, mereka tuh gugup gitu loh. Jadi ya wajar kan ya ditanya-tanya gitu sama audit sama macam. Jadi gugup seakan-akan mereka tuh tidak pernah melakukan. Jadi kalau saran saya, ketika teman-teman mau audit apa gimana, minimal 1 hari atau 2 hari sebelumnya teman-teman jadi istilahnya jadi audit dia dulu sendiri gitu loh. Jadi ngasih gimana nih caranya gini, gimana nih pakai CCP yang benar, gimana cara bikin CCP yang benar kayak gitu. Jadi teman-teman anggota teman-teman staff yang lain itu juga merasa aman gitu loh. Jadi tidak canggung gitu. Terus yang terakhir itu kerjakan capamu secepat mungkin. Ini kenapa? Karena capa itu sangat krusial juga, mementingkan sertifikatmu cepat keluar atau tidak. Karena banyak juga outlet yang kadang menanyakan tentang ini PBF udah punya CDOB apa belum, ada sertifikat CDOB apa belum. Bahkan pun juga universitas pun nanya juga tuh, udah punya sertifikat CDOB atau belum. Kenapa seperti itu kan? Karena kadang pun anak-anak PKL pun juga nanya tuh,
mau masuk ke sini nggak punya sertifikasi CDOB pun jadi ragu kan, mau dapat ilmu mereka aja belum sertifikasi CDOB seperti itu. Jadi kalau bisa kerjakan Capamut cepat mungkin agar tidak menunda waktu ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan, mungkin silahkan gitu. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih.